Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah, dalam video ini kita akan mendalami kisah seorang ulama yang sangat dihormati oleh kaumnya, dan seorang wanita yang diruda paksa hingga hamil di luar pernikahan. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Baiklah, pada suatu zaman, hiduplah seorang ulama sufi yang sangat masyhur bernama Ahmad bin Mahdi bin Rustam. Beliau merupakan seorang imam yang teladan, hafiz, ahli ibadah, serta lain sebagainya. Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Nuaim al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Aulia wa Tabakat al-Ashfiyah, di dalam kitab itu dijelaskan bahwa Ahmad bin Mahdi adalah orang yang sangat kaya raya. Beliau adalah orang yang menyedekahkan banyak sekali hartanya untuk kepentingan ilmu. Selain kaya raya dan dermawan, beliau juga salah satu ulama sufi yang terkenal pada zamannya. Ahmad bin Mahdi bin Rustam pada suatu hari pernah didatangi oleh seorang wanita dari Baghdad. Si perempuan tersebut bercerita perihal asal-usul dan keluarganya. Dia kemudian bercerita tentang keadaan dan ujian yang sedang menimpanya. Perempuan itu berkata, "Aku memohon kepadamu, dengan nama Allah, tutupilah aibku." Mendengar ucapan si perempuan, Ahmad bin Mahdi pun bertanya, "Ujian apa yang sedang menimpamu?" Si wanita kemudian berkata, "Aku benci diriku sendiri. Saat ini aku sedang hamil dan kuceritakan kepada orang-orang bahwa kamu adalah suamiku. Aku tahu bahwa yang menghamiliku bukan dirimu, tetapi aku mohon engkau jangan marah atau menghinaku. Tutupi aibku ini, semoga Allah juga menutupi aibmu." Setelah bercerita tentang apa yang ia lakukan, si perempuan pun pergi meninggalkan Ahmad bin Mahdi. Setelah sekian lama tidak ada kabar tentang perempuan tersebut, tiba-tiba datang kabar bahwa perempuan yang pernah datang kepada Ahmad bin Mahdi itu telah melahirkan. Tak lama kemudian, datanglah kepala desa bersama para warganya menemui Ahmad bin Mahdi. Mereka pun memberikan selamat atas kelahiran anak tersebut. Untuk menutupi aib si perempuan yang hamil di luar nikah itu, Ahmad bin Mahdi pun menampakkan wajah ceria atas ucapan yang diberikan kepadanya, layaknya seorang suami yang sedang dikaruniai buah hati. Pada hari berikutnya, dia pun mengeluarkan uang 2 dinar dan memberikannya kepada kepala kampung. Seraya berpesan, "Tolong berikan uang ini kepada wanita itu untuk biaya anaknya. Sebab saya sudah lama bercerai dengannya." Akhirnya, tiap bulan Ahmad bin Mahdi pun memberikan uang sebesar 2 dinar kepada wanita itu, melalui perantara kepala kampung. Setiap kali memberikan uang, Ahmad bin Mahdi pun selalu berpesan kepada kepala kampung, "Uang ini untuk anakku hingga nanti berumur 2 tahun. Tidak lama kemudian, anak itu meninggal dunia. Orang-orang pun datang bertakziah kepada Ahmad bin Mahdi. Dia pun menampakkan wajah sedih dan ikhlas atas kejadian itu. Pada suatu ketika, si perempuan itu kembali datang menemui Ahmad bin Mahdi. Ternyata, ia datang dengan membawa beberapa uang dinar yang pernah diberikan oleh Ahmad bin Mahdi kepadanya melalui tangan kepala desa. Perempuan itu pun berkata, "Uang ini saya kembalikan lagi kepadamu. Semoga Allah menutupi aibmu sebagaimana engkau menutupi aibku." Mendengar perkataan si perempuan, Ahmad bin Mahdi pun langsung menimpalinya. "Uang ini sebagai bentuk kasih sayangku dengan anak itu. Karena kamu telah merawatnya, maka uang ini telah menjadi milikmu. Pergunakanlah uang itu untuk keperluanmu." Kisah luar biasa ini menggambarkan bagaimana akhlak ulama tersebut menutupi aib wanita yang justru telah mencoreng nama baiknya. Beliau tidak sekali-kali membongkar aib perempuan itu dan tetap menjadi teladan dalam memberikan perlindungan dan nafkah. Kisah kedua yang akan kita bahas adalah kisah seorang ulama besar Khurasan yang sangat menginspirasi, yaitu Imam Hatim al-Asyam. Seorang ulama sufi yang hidup pada abad ketiga Hijriah. Terdapat sebuah kisah penuh hikmah yang mendasari kata al-Asyam. Kata ini sendiri berarti tuli, yang menjadi julukannya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ghazali dalam kitab Nasihul Ibad, menjadi rujukan dan tempat bertanya masyarakat di zamannya, baik laki-laki maupun perempuan. Ia dipilih oleh masyarakat karena ketinggian ilmu dan keluhuran pekertinya. Sepertinya pintu rumahnya terbuka kapan saja untuk masalah apa saja dan bagi siapa saja, tanpa memandang kelas sosial, jenis kelamin, dan usia masyarakat. Pada suatu ketika, seorang perempuan mendatangi sehati untuk berkonsultasi atas problematika yang sedang dihadapi. Diawali dengan basa-basi pembukaan, perempuan ini menceritakan kronologi permasalahannya dengan panjang lebar. Namun, di saat itu ia merasakan keganjilan dalam perutnya. Angin panas dari dalam tubuhnya mendesak-desak untuk keluar. Ia ingin kentut,
Dengan sekuat tenaga ia menahannya agar tidak keluar di hadapan seorang ulama besar yang disegani masyarakatnya. Alhamdulillah, perempuan itu berhasil meredakan gejolak itu. Ia meneruskan cerita dengan sedikit gelisah, kemudian menjelaskan masalah seperlunya. Karena kehilangan konsentrasi, ia mengakhiri ceritanya dengan sebuah pertanyaan. Tetapi malang, suara kentut dari duburnya terdengar persis di ujung kalimat pertanyaan. Angin panas itu nyeplos, wajahnya memerah karena malu. Ia kehilangan muka, semua sikapnya menjadi salah, mau sekali rasanya ia mati di tempat. Perempuan itu merasa telah menghina ulama besar yang dihormati penduduk seisi Khurasan. Adapun Syekh Hatim, yang sejak awal mendengarkan perempuan itu sambil mengusap-usap dagunya, sempat terkejut. Tetapi beliau berhasil menjaga sikap seolah tidak terjadi apapun. Beliau yakin, tamunya tidak melakukan hal tidak sopan itu dengan niat dan sengaja. Beliau tahu persis perempuan di hadapannya merasa bersalah hebat. Beliau tidak sampai hati membiarkan tamunya pulang dengan rasa bersalah secara moral. Segera saja terpikir olehnya untuk bersikap sebagai seorang tua yang kurang pendengaran. "Keraskanlah suaramu karena aku tidak mendengar apa yang kamu bicarakan," kata Syekh Hatim dengan sedikit nyaring. Kalimat permintaan dari Syekh Hatim itu melegakan pikirannya, mengetahui tuan rumah kurang pendengaran karena tuannya. Betapa sangat puas hatinya. Kepercayaan dirinya datang kembali. Ia yakin juga tidak mendengar kentutnya. Ia kemudian mengulangi pertanyaannya. Sejak saat itu, Syekh Hatim mendadak menjadi tuli. Bahkan ia melakukan hal tersebut selama wanita tadi masih hidup. Demi menjaga perasaan dan kehormatan wanita itu, ia terus berpura-pura tuli selama 15 tahun. Dan karena kejadian itulah, kata Asyam kemudian disematkan di belakang nama Syekh Hatim. Dan masyhurlah nama Hatim al-Asyam pada ulama asal Baghdad tersebut. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini? Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan khilaf, kita diharapkan mampu menjaga diri sendiri dan orang lain. Membongkar aib seseorang dianggap sebagai dosa besar. Oleh karena itu, bila kita dapat menjaga aib tersebut, kita akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib orang tersebut di dunia dan akhirat." Baiklah, sahabat Nusantara. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua. Sampai berjumpa di kisah selanjutnya. Bye-bye.